Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pada saat ini kondisinya belum sepenuhnya pulih, namun kalian harus tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk anak-anakku kelas 11, untuk materi yang pertama atau bab yang pertama, kita akan membahas mengenai dinamika rotasi, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai? Baik, kita masuk ke bab yang pertama mengenai dinamika rotasi. Jadi, kalian nanti akan mempelajari tentang dinamika rotasi, ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian harus bisa menganalisis mengenai yang pertama momen gaya, yang kedua momen inersia, kemudian ada momentum sudut, kemudian energi kinetik rotasi dan translasi, kemudian nanti ada kesetimbangan benda tegar, terus ada titik berat. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai momen gaya. Apa itu momen gaya? Ya, momen gaya adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda bergerak secara rotasi. Berbeda dengan pada usaha. Kalau usaha itu cenderung benda itu bergerak secara translasi. Artinya translasi adalah dia bergerak dalam lintasan yang horizontal. Oke, kita masuk ke momen gaya di sini. Momen gaya tadi sudah saya sampaikan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda bergerak secara rotasi. Nah, kita mempunyai suatu batang di sini, ya. Kemudian batang di sini saya berikan suatu gaya. Misalnya kita berikan gaya dorong ke atas sebesar F. Di sini gaya yang bekerja. Kemudian di sini bendanya itu bebas, ya. Jadi bendanya itu bisa bergerak memutar atau bergerak secara rotasi. Terus di sini ada poros. Kemudian jarak dari poros ke gaya yang bekerja sini. Sini adalah R, di mana R di sini adalah lengan gaya. Oke, bisa saya kasih keterangan. Keterangannya adalah R lengan gaya, satuannya adalah meter. Kemudian yang kedua ada F. F di sini gaya yang bekerja, satuannya Newton. Nah, kemudian momen gaya belum saya sebutkan simbolnya. Ini adalah tau, bacanya tau, atau bisa juga dibaca dengan torsi. Oke. Bagaimana persamaannya untuk momen gaya atau torsi? Karena torsi adalah tau sama dengan F kali R, atau gaya dikalikan dengan lengan gaya. Jadi semakin besar lengan gayanya, maka torsi yang akan dihasilkan akan semakin besar juga. Analoginya bagaimana? Analoginya adalah semakin besar torsi, maka kerja yang kita berikan itu semakin kecil. Contohnya ketika kita membuka baut, ya. Ketika kita membuka baut, misalkan ya, kita ada baut, kemudian sini ada kunci pas, ya. Ketika kita membuka atau memegang lengan kunci pas ini di sini, kemudian yang di sini, ya, ini kondisi 1, ini kondisi 2. Maka akan terasa berbeda, lebih enteng di posisi yang kedua. Kenapa? Karena torsi yang kita berikan itu semakin besar. Kok bisa tahu semakin besarnya? Karena antara torsi dengan lengan gaya itu berbanding lurus. Semakin besar lengan gaya, maka torsi juga akan semakin besar juga. Nah, ini ketika gaya yang bekerja pada suatu benda membentuk sudut 90 derajat. Nah, bagaimana ketika
gaya yang bekerja pada suatu benda itu membentuk sudut tertentu. Nah, misalkan di sini ada sudut 30 derajat. Oke. Misalkan sini ada gaya F. Kemudian dari poros ke gaya yang bekerja dinamakan dengan apa tadi? Lengan gaya. Bagaimana persamaannya? Persamaannya adalah torsi sama dengan F kali R sin theta, ya. Atau kita tuliskan sudut yang terbentuk F kalikan dengan R sin 30 derajat. Ini untuk suatu torsi ketika gaya membentuk sudut tertentu. Nah, dari sini ada yang dari sini cukup jelas untuk pemaparannya. Oke, ini ketika yang bekerja pada suatu benda itu hanya terdiri dari satu buah gaya. Bagaimana kalau pada benda tersebut bekerja lebih dari satu gaya? Nah, misalkan di sini ada satu batang, ya, kemudian ada titik-titiknya A, B, C, dan D, di mana masing-masing titik ini nanti akan saya kasih suatu gaya. Misalkan ini F yang pertama arahnya ke bawah, kemudian F yang kedua misalkan arahnya ke atas sana, ya. F yang kedua ke atas, kemudian F yang ketiga atau FC itu ke atas juga, kemudian ada FD di sini. FD itu ke atas. Setelah itu dari A ke B, misalkan A ke B di sini jaraknya adalah 1 meter, B ke C 2 meter, kemudian C ke D ini ini R1, ini R2, kemudian R3 sini, ya, R3 0,5 meter. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Misalkan di soal itu diminta berapa besar torsi total ketika A menjadi poros. Oke. Torsi total ketika A menjadi poros. Oke. Oke, kita misalkan saja di sini. F-nya di sini misalkan sini 2 Newton. F2 3 Newton. F3-nya 2 Newton dan ini F4. F4-nya sama dengan 2 Newton. Oke. Mari kita kerjakan bersama-sama untuk torsi ketika banyak gaya yang bekerja pada satu batang. Yang pertama, kita identifikasi dulu besaran-besaran apa aja yang ada dalam kondisi tersebut. Ya. Akan diketahui ada F1 2 Newton, F2 3 Newton, F3 2 Newton, F4 sama dengan 2 Newton. Kemudian R1 itu adalah jadi sini 1 meter, ya, 1 meter. R2 2 meter, kemudian R3 ini R3. Oh, R3 belum ada. R3 adalah 0,5. Nah, kemudian D berapa? D
1 tambah 2, 3 tambah 0,5, 3,R4 sama dengan 3,5 meter. Oke. Nah, kita cari dulu ya masing-masing torsi. Ingat, di sini yang jadi patokan adalah A menjadi poros ya. Ketika A menjadi poros ya, saya ilustrasikan di sini. Berarti misalkan ini batangnya ya. Ini terbagi jadi 4, ini A, B, C dan D. A jadi poros ya. Jadi di sini ya, maka nanti perputaran benda ketika dikenakan gaya F2 maka akan berputar ke sana ya. Ya, berputar ke sana nanti. Kemudian F3 juga akan berputar ke sana ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang F4 juga berputar sama, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian bagaimana dengan F1-nya? Karena F1, karena A ini menjadi poros, maka F1 ini nanti torsinya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena R-nya atau lengan momennya atau lengan gayanya itu sama dengan 0 ya. Torsi 1 atau torsi A sama dengan F1 kali R1 sama dengan F1 ini adalah 2 Newton dikalikan dengan R1. Jarak dari poros ke gayanya adalah 0. Maka torsi 1 sama dengan 0 Newton meter. Kemudian torsi yang kedua, tahu 2 F2 kali R2. Ingat R2 ya. F2-nya adalah 3 Newton. Kemudian R2 itulah jarak F2 ke poros ya, dari sini ke sini. Oh, berarti ini pakainya R1 ya. Ini pakainya R1. Ini pakainya R1. Ini ke sana adalah 1 meter. Nah, berarti jawabannya adalah 3 Newton. Terus tinggal F3, torsi 3 atau gaya, torsi yang ditimbulkan oleh gaya yang ketiga. Di sini adalah F3 dikalikan dengan, nah ingat ya, berarti R-nya adalah R2 ditambah dengan R1 karena di sini titik F-nya kemudian jaraknya adalah dari titik F ke poros 1 ditambah 2, berarti R1 ditambah R2. F3-nya adalah 3, F3-nya adalah 2 Newton dikalikan dengan R1-nya 1 ditambah R2-nya 2 meter. 2 meter. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 Newton meter. Kemudian yang terakhir ada F4, torsi 4, itu berarti F4 dikalikan dengan, nah berarti jarak dari A ke D, jarak dari A ke D adalah 1 tambah 2 tambah 0,5 ya, jadi R A ke D. Berarti F4-nya adalah 2 dikalikan dengan 1 tambah 2, 3 tambah 0,5, 3,5 sama dengan 7 Newton meter. Nah, kita sudah mempunyai 4 torsi ya. Kita tinggal lihat arah perputaran bendanya ya. Arah perputaran dari masing-masing gaya yang diberikan pada benda tersebut. Untuk yang pertama, jelas ketika A menjadi poros, kemudian dikasih suatu gaya, maka di sini F1 ini tidak akan mempengaruhi pergerakan benda karena jadi poros. Kemudian yang F2, porosnya di A, kemudian F2 di sini, maka didorong ke atas, maka perputaran benda akan ke sana ya, akan berlawanan dengan arah jarum jam ya.
Kemudian yang F3, Fc sama ya, akan berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang F4 sama, akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ketika di sini ya, kita kasih tanda ketika searah dengan jarum jam plus searah jarum jam. Kemudian minus berlawanan jarum jam. Nah, itu tinggal kita jumlahkan. Torsi total sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4. Kita masukkan nilainya 0. Ingat, plus 3 ditambah 6 ditambah 7. Ingat, jadi arahnya bagaimana? Arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti sini 0, min 3, min 6, min 7. Ketemunya min 16 Newton meter. Nah, tanda min di sini hanya menunjukkan arah saja. Berarti dalam min di sini menunjukkan perputaran benda berlawanan jarum jam. Oke, itu untuk pembahasan pertama mengenai momen gaya. Ya. Untuk yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai momen inersia.